Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 17 Oktober tahun 2021 ini, saya mengomentari salah satu anggota KPK yang dipecat menjadi penjual nasi goreng di Jakarta. Selama diselenggarakannya tes wawasan kebangsaan, di mana 57 pegawai KPK tidak lulus tes dan langsung dipecat. Ada dugaan yang tidak lulus tes kebangsaan anggota Taliban atau Hizbut Tahrir Indonesia di KPK, sehingga dalam tes wawasan kebangsaannya tersebut terbaca bahwa mereka adalah anti Pancasila. Setelah 57 orang dipecat, semua upaya yang ditempuh menghubungi Komnas HAM, Ombudsman, dan Persatuan Gereja Indonesia minta kepada Ketua KPK Firly Bahuri dan Presiden Joko Widodo agar mereka tetap menjadi pegawai KPK, dan semua usahanya gagal dan tetap dipecat dari pegawai KPK. Satu dari 57 orang yang dipecatnya sebagai pegawai KPK berakibat kesulitan hidup dengan terpaksa menjual nasi goreng di daerah Jakarta untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Adanya penyesalan mengikuti kegiatan Taliban dan juga Hizbut Tahrir Indonesia dalam tes wawasan kebangsaan terbaca dalam bentuk pertanyaan yang lain, berakibat jawabannya bertentangan dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Akibatnya bagi pegawai yang dipecat hanya penyesalan saja dan tidak bisa diulangi lagi. Harapan saya ke 57 pegawai yang dipecat pegawai KPK tersebut agar fokus mencari kerja sesuai keahliannya di bidang hukum, dan mereka kan sebagai KPK yang sifatnya tugas utama mereka adalah memberantas korupsi yang sifatnya itu bergerak di bidang hukum. Seharusnya mereka mencari kerja yaitu terkait dengan profesi mereka, keahlian mereka selama ini sebagai ahli hukum, dan mereka lebih tepat membuka kantor pengacara dan memberikan bantuan hukum nanti kepada masyarakat, karena mereka sudah ada pengalaman, sudah banyak pengalaman. Masing-masing yang seniornya jadi tim pengacaranya, sedangkan anak buahnya yang lain yang bukan sarjana hukum sebagai stafnya, sebagai pegawai biasa. Ya, ini yang saya lihat harus mereka cari agar tidak merendahkan dirinya menjadi penjual nasi goreng. Penjual nasi goreng pun sebenarnya tidak masalah, baik juga tuh. Yang penting hidup dengan halal, mencari uang resmi. Hanya saja karena profesinya sebagai ahli hukum, sebagai penegak hukum di KPK, sebagai lembaga terkenal, seharusnya malulah jual nasi goreng. Lebih baik mereka membuka lembaga bantuan hukum yang sifatnya melayani masyarakat terkait dengan masalah-masalah kejahatan, terutama masalah korupsi lah, masalah pencurian, penggelapan, dan lain sebagainya. Lebih baik itu terarah ke sana, dan itulah yang saya lihat KPK ini sampai tes wawasan kebangsaan tidak lulus sampai 57 orang. Ini kan habis tidak lulus 57 orang langsung dipecat, tidak ada rasa kasihan, pokoknya dipecat. Karena pemecatan tersebut sudah sesuai prosedur hukum, sampai semua ke-57 pegawai KPK tersebut mencari bantuan kepada Komnas HAM, Ombudsman, Persatuan Gereja Indonesia untuk menyurati Presiden dan Firly Bahuri agar mereka tetap sebagai pegawai KPK. Tetapi tetap saja dipecat. Tidak ada masalah karena mereka sudah tidak bisa ditolong.
karena mereka tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Karena ini suatu tes yang paling penting ini dibandingkan yang lainnya kalau kita bernegara. Bagaimanapun kalau kita bernegara, lebih utamakan semua kepentingan negara itu. Daripada orang itu pintar, walaupun dia pintar menyidik perkara dan sebagainya, tetapi mengkhianati negara, mengganti Pancasila dengan organisasi muslim, kan ini bertentangan ini, sehingga malah lebih baik hasilnya nanti. Jadi semua harus lebih mengutamakan daripada bernegara itu, sehingga dia tidak salah lah mereka tidak lulus tes wawasan kebangsaan dipecat oleh KPK. Karena apapun alasannya, karena mereka semua jawaban mereka itu terbaca juga, karena mereka mungkin sering sebagai anggota Hizbul Tahrir atau Taliban, itu terbaca dalam tes wawasan kebangsaannya dalam bentuk pertanyaan lainnya, sehingga jawabannya tersebut bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi harapan saya yang dipecat 57 orang tersebut supaya mencari kerjalah di membentuk seperti lembaga bantuan hukum yang lebih terhormat sesuai dengan profesinya. Sekian dan terima kasih.